Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat ya. Kita berdoa agar kita dapat belajar dengan senang dan gembira tentunya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, untuk muatan pelajaran matematika ya. Oke, kita sudah sampai di pembahasan untuk yang bab 2 ya. Bab 2 di sini tentang operasi hitung campuran ya. Kita sudah masuk di latihan 6 ya. Latihan 6 ini tentang menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu ya. Jadi untuk pembahasan soal-soal sebelumnya ya, mulai dari bab 1 ya, itu sudah kita bahas semua. Demikian juga untuk bab 2 ini sudah sampai latihan 6. Jadi untuk latihan 1 sampai latihan 5 sudah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin yang ketinggalan bisa dicek di pembahasan ESPS Matematika kelas 6 ya. Sudah saya buatkan playlistnya ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Kerjakan soal berikut berdasarkan gambar di samping ya. Yang A, banyak bola basket sama dengan titik-titik bagian dari seluruh bagian bola. Kemudian yang B, banyak bola sepak sama dengan titik-titik bagian dari seluruh bola. Kita lihat di sini ya, jumlah bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 ya. 5 kali 3 berarti jumlah bolanya ada 15. Di sini bola basketnya ada 6. Nah, bola sepaknya ada berapa nih? 4, 9 ya. Bola sepaknya ada 9, bola basketnya ada 6. Nah, ditanyakan di sini adalah banyak bola basket titik bagian dari seluruh bola. Kemudian banyak bola sepak titik bagian dari seluruh bola. Oke. Langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, karena yang kita bahas di sini adalah nilai pecahan dari suatu bilangan, maka banyak bola basket itu tadi adalah 6 dari total keseluruhan bolanya ada 15. Maka banyak bola basketnya sama dengan 6 per 15 karena 6 dari 15 bola ya. Atau kalau kita sederhanakan ya, kita bagi 3, ini dapat 2, kita bagi 3 dapatnya 5. Maka banyak bola basketnya itu 2 per 5 bagian dari seluruh bola. Selanjutnya untuk banyak bola sepak ya, banyak bola sepak itu berarti 9 dari total 15. Maka banyak bola sepaknya sama dengan 9 per 15. Atau kalau kita sederhanakan, kita bagi 3 dapatnya 3, bagi 3 dapatnya 5. Jadinya 3 per 5 bagian dari seluruh bola. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hasil panen Pak Ahmad, hasil panen padi Pak Ahmad adalah 15 kuintal. Sebanyak 1 per 5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Ahmad ya. Jadi Pak Ahmad tadi panen padi sebanyak 5 kuintal. 1/5 bagiannya ini disimpan karena untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk makan. Kemudian sisanya dijual. Yang ditanyakan berapa kilogram padi yang akan dijual Pak Ahmad. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi untuk nomor 2 tadi hasil panen padi itu 5 kuintal ya, ini diketahui ya. Kemudian 1/5 bagiannya disimpan untuk makan. Maka kita hitung 1/5 bagian 5 kuintal dulu ya. 1 kuintal itu 100 kg. Maka kalau 5 kuintal berarti 5 kalikan 100, hasilnya adalah 500 kg. Nah, kemudian yang disimpan untuk makan tadi adalah 1/5 bagian. Maka 1/5 dikalikan dengan 500 kg tadi, karena satuannya udah kita ubah ke dalam kilogram ya. 1/5 kalikan 500 berarti hasilnya adalah 100 kg. Nah,
sisa panen padi yang dijual, yang ditanyakan tadi adalah berapa sisa panen padi yang dijual oleh Pak Ahmad ya tadi ya. Ya, jadi sisa panen padi yang dijual oleh Pak Ahmad yang ditanyakan. Maka banyaknya padi yang dijual itu sama dengan hasil panen dikurangi dengan banyaknya padi yang disimpan. Hasil panennya tadi, karena kita pertanyaannya nanti adalah satuannya kilogram, maka kita ubah kilogram semua tadi ya. Jadi hasil panennya 500 kilo dikurangi dengan yang disimpan tadi 100 kilo, sama dengan 500 kurangi 100 hasilnya adalah 400 kilogram. Jadi padi yang dijual Pak Ahmad adalah 400 kilogram. Lanjut ke soal nomor 3. Andi memiliki 35 kelereng. Karena Ari tidak memiliki kelereng, Andi memberikan 2/7 bagian dari kelerengnya kepada Ari agar bisa bermain bersama. Berapa butir sisa kelereng Andi sekarang? Jadi kelereng Andi itu mula-mula 35, kemudian dia mau bermain sama Ari. Karena Ari tidak punya kelereng, maka diberikanlah sama Andi 2/7 bagian dari kelerengnya Andi tadi kepada Ari. Nah, pertanyaannya berapa butir sisa kelereng Andi sekarang? Berarti kita hitung dulu satu persatu ya. Oke, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini ya untuk nomor 3. Jadi kelereng Andi mula-mula itu ada 35 butir. Diberikan kepada Ari 2/7 bagian. Maka 2/7 bagian dari 35 itu berapa? Kita hitung 2/7 kali 35. Bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, jadi kelereng yang diberikan kepada Ari itu adalah 10 butir. Nah, ditanyakan berapa butir sisa kelereng Andi. Nah, maka untuk mengetahui sisa kelereng Andi, nah berarti kita hitung kelereng Andi mula-mula dikurangi dengan banyak kelereng yang diberikan kepada Ari. Kelereng Andi mula-mula tadi adalah 35 ya. Kemudian yang diberikan Ari 10. Maka 35 kurangi 10 hasilnya adalah 25 ya. Jadi sisa kelereng Andi sekarang adalah 25 butir. Itu penjelasan untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Setiap hari Citra mendapat uang saku sebesar Rp3.000 ya. Jadi uang saku Citra itu setiap hari Rp3.000. Sebanyak setengah bagian dari uang sakunya ia tabung. Jadi separuhnya atau setengah bagiannya dia tabung ya. Jadi mungkin yang setengah bagiannya buat jajan atau buat apa, yang setengahnya wajib ya tabung. Berapa banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari ya. Jadi yang ditanyakan ini uang yang ditabung Citra selama 5 hari. Oke, kita simak penjelasan untuk soal nomor 4 sebagai berikut. Jadi uang saku yang dimiliki Citra itu setiap hari adalah Rp3.000 ya. Kemudian setengah bagiannya ditabung. Setengah bagian itu berarti setengah dari 3.000 atau 1/2 dikalikan 3.000 ya. Kita kalikan ya. Jadi ini bisa dicoret, dibagi 2 dapat 1, ini dibagi 2 dapatnya 1.500. Maka 1 kali 1.500 hasilnya adalah 1.500. Jadi banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari ya. Berarti ini tadi kan setiap harinya dia nabungnya 1.500. Maka kalau 5 hari berarti 5 dikalikan dengan 1.500 hasilnya adalah 7.500 ya. Jadi banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari adalah 7.500 rupiah ya. Jadi banyak uang yang ditabung Citra selama 5 hari adalah 7.500 rupiah. Itu penjelasan untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan soal terakhir untuk latihan 6 ya. Di kelas 6 terdapat 40 siswa. Saat ulangan matematika, sebanyak 4 siswa mendapat nilai di atas 80. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80 ya. Jadi ini ditanyakan persentase ya, siswa yang mendapatkan nilai di atas 80. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut.
Oke, jadi banyak siswa kelas 6 itu adalah 40 siswa. Yang mendapatkan nilai ulangan matematika di atas 80 itu ada 4 siswa. Ditanyakan persentase siswa yang nilainya di atas 80 ya. Nah, berarti caranya adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai 80 dibagi dengan banyak siswa kelas 6 kalikan 100% ya. Berarti 4/40 kalikan 100%. Maka ini kita coret nolnya. Nah, kemudian ini 4 sama 4 juga bisa kita coret ya. Dibagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 1, maka 1 kali 10. Hasilnya adalah 10% ya. Jadi persentase siswa yang nilainya di atas 80 adalah 10%. Demikian tadi penjelasan atau pembahasan soal latihan 6 ya, nomor 1 sampai 5 sudah kita bahas semua untuk latihan 6 di bab 2 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan soal tadi. Silahkan pertanyaan ataupun sarannya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan apabila tidak ingin ketinggalan update terbaru pembahasan soal-soal dari buku ISPS, baik itu untuk kelas 4, 5, dan juga 6, bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.